Siapa sangka negara yang dulu datang ke Indonesia untuk belajar membangun sistem pemerintahan, militer, dan pendidikan, hari ini justru melesat jauh meninggalkan kita. Malaysia, yang dulunya mengirim pelajar ke Indonesia untuk menyerap ilmu, kini menjadi salah satu negara Asia Tenggara dengan perkembangan infrastruktur tercepat, sistem pendidikan yang tertata, dan ekonomi yang makin kompetitif di kancah global. Padahal kita punya segalanya lebih dulu: sumber daya, populasi, sejarah panjang, kemerdekaan, bahkan posisi geopolitik yang strategis. Tapi kenapa justru Malaysia yang menyalip? Apakah mereka bekerja lebih cerdas, atau kita yang terlalu nyaman dalam nostalgia kejayaan masa lalu? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, oke? Let's go! Dulu, di tahun 1960-an, Indonesia terkenal dengan kualitas pendidikan yang terbaik di Asia Tenggara, sehingga Malaysia mengimpor guru dari Indonesia untuk membantu kualitas guru mereka. Pada tahun 1960-an, Indonesia memang pernah dikenal memiliki kualitas pendidikan yang baik di Asia Tenggara. Bahkan Malaysia mengimpor guru-guru dari Indonesia untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Berikut beberapa detail yang mendukung pernyataan tersebut. Permintaan bantuan dari Malaysia. Pada akhir tahun 1960-an, Menteri Pendidikan Malaysia, Muhammad Kir Johari, secara resmi meminta bantuan Indonesia dalam bentuk pengiriman guru untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di Malaysia. Pengiriman guru. Pemerintah Indonesia merespon positif permintaan tersebut dan mulai mengirimkan guru-guru berkualitas ke Malaysia setiap tahunnya dengan jumlah antara 40 hingga 100 guru. Peran guru Indonesia. Jadi peran guru Indonesia di Malaysia, guru-guru Indonesia tidak hanya mengajar di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi, tetapi juga membantu merumuskan kurikulum pendidikan di Malaysia. Tapi sekarang kualitas pendidikan Malaysia sudah jauh mengungguli Indonesia. Bahkan menurut QS World, Kuala Lumpur menjadi kota pelajar terbaik di Asia Tenggara setelah Singapura. Jadi, menurut kalian gimana guys? Apakah kita dulu memang dikdaya soal kurikulum belajar, tapi sekarang kenapa kita malah turun kasta gitu? Dulu, Petronas baru berdiri di tahun 1974. Sempat belajar cara mengelola ladang minyak ke Pertamina. 17 tahun berdiri lebih dulu. Tapi sekarang, produksi minyak Pertamina kalah jauh dibanding Petronas. Bahkan Pertamina setiap tahun mengimpor minyak dari Petronas. Dulu, mereka belajar dari kita. Sekarang kita malah beli dari mereka. Pertamina, perusahaan energi milik negara Indonesia, saat ini memang menghadapi tantangan besar dalam produksi minyak mentah. Di sisi lain, Petronas, perusahaan migas milik Malaysia, justru melesat jauh, bukan hanya memproduksi lebih banyak, tetapi juga menjadi salah satu pemasok utama minyak mentah bagi Indonesia. Setiap tahun, Indonesia harus mengimpor jutaan barel minyak dari luar negeri, termasuk dari Petronas. Ini ironis, mengingat Indonesia pernah jadi anggota OPEC dan salah satu negara penghasil minyak besar di Asia Tenggara. Sementara Petronas fokus ekspansi ke luar negeri dan membangun ladang-ladang minyak baru. Pertamina justru masih berkutat dengan birokrasi, ketergantungan pada minyak impor, dan lambatnya eksplorasi sumur baru. Kini, fakta pahit itu tidak bisa disembunyikan. Indonesia menjadi pelanggan dari negara yang dulu datang belajar ke sini, yaitu Malaysia.
Jadi, menurut kalian, inilah beberapa dulu kita pernah berjaya, tapi sekarang malah disusul oleh murid sendiri. Ibaratnya seperti itu ya. Dulu kita dimintain jadi guru, malah kita sekarang tertinggal jauh oleh Malaysia. Jadi, sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you.